Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan.
Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari di rumah-rumah saat ini kita mau bernyanyi buat Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Bersama katakan, bukti karya-Mu nyata dari hati
teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Yang mengalami kebaikan Tuhan sorakan haleluya. Mari bersama katakan, bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Dengan iman katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup. Kamu sama katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, kasih jempol kita buat Tuhan, katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Boleh tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Dengan iman bersama katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Kau angkat sakitku, ini yang kami alami ya Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Mari di rumah-rumah nyanyikan kebaikan Tuhan, katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kau sungguh baik Tuhan, selama-lamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang mencurahkan kebaikannya buat setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, come on. Sungguh amat baik untuk selama-lama. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Kebaikan-Mu mengantar kami dalam hadirat-Mu saat ini. Kebaikan-Mu yang menarik setiap kami untuk datang memuji Engkau, untuk datang memanggil Engkau ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah saat ini, kita angkat suara, kita sembah Dia bersama-sama. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagi kami, kebaikan-Mu Tuhan Kau anugerahkan bagi kami setiap hari. Ya Yesus, ya Tuhan, kebaikan-Mu
kami saat ini ada bagi. Dengan iman kami katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, mari di rumah-rumah nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau lihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat saat ini. Kami menyanyikan haleluya bagi Engkau. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, meskipun masih online, meskipun kami gak bisa bertatap muka dengan yang lain, tapi kami tetap masih bisa merasakan kuasa dan kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Jamah setiap kami saat ini juga Tuhan Yesus. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan terus menyertai kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk nafas yang sudah Tuhan kasih. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang gak enak, meskipun dalam keadaan yang pahit, meskipun dalam keadaan yang sulit Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan terus bersama dengan kami Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami Tuhan Yesus. Terus bersama dengan kami Tuhan. Terus bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kami khususnya berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan, jamah setiap umat-umat Tuhan. Tuhan, jamah mereka Tuhan Yesus. Kau jamah mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka kelegaan Tuhan. Berikan mereka perlindungan Tuhan Yesus. Berikan mereka kedamaian Tuhan. Ada damai sukacita turun dari Tuhan Yesus untuk setiap jemaat dan umat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota tercinta kami Tuhan, kota Bandung. Engkau yang memberkati kota kami, Engkau yang melindungi kota kami Tuhan Yesus. Kami yakin kota kami Tuhan Yesus, di mana Engkau memilih kami tempat tinggal di sini, akan Engkau memiliki rancangan yang luar biasa untuk kota kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan Indonesia Tuhan Yesus. Kau yang memberkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau memberkati tanah dan airnya Tuhan. Kau yang memberkati masyarakatnya. Kau yang melindungi negara kami. Kau yang menjagai negara kami Tuhan Yesus. Kau yang jauhkan dari segala kuasa yang jahat Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya mata Tuhan tetap ada untuk bangsa kami. Akan ada kebangkitan besar untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Presiden kami Tuhan dan wakilnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Kau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang terus melindungi mereka Tuhan. Kau yang memberikan kesehatan untuk presiden dan wakil kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap struktur organisasi yang ada di dalam pemerintahan Tuhan. Dari presiden, dari pusat sampai ke desa-desa Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tangan Kau akan terus menyertai pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bahwa mereka akan takut sama Tuhan. Bahwa mereka akan dilindungi sama Tuhan Yesus. Biar visi misimu, hatimu, matamu terus tertuju atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Bahwa kami memiliki gembala dan wakil gembala yang sungguh-sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau memberkati gembala kami Pak Niko. Engkau memberkati juga wakil-wakil kami Pak Daniel Arif, Pak Kamarga, Pak Joni Lumanto Tuhan Yesus. Engkau yang terus menyertai mereka. Engkau yang terus memberkati mereka. Engkau yang terus memberikan perlindungan, kesehatan yang dari ilahi. Tuhan Yesus, kami sangat-sangat menyayangi dan sangat-sangat mencintai gembala kami dan wakil gembala kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang menyertai mereka. Biar apapun visi misi Engkau Tuhan Yesus dapat turun ke atas hati mereka. Dan mereka juga dapat terus mengayomi kami sebagai jemaatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Shalom saudara dikasih Tuhan.
Bersyukur kembali kita bisa bersama-sama pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah kebaikan-Mu. Sebentar kami mau belajar sedikit firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Tuhan, tolong kami. Kami perlu suara-Mu. Kami perlu kebenaran-Mu Tuhan. Menuntun kami di hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini. Di hari-hari penuh dengan krisis ini. Tuhan, tolong kami. Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua. Kuasa-Mu bekerja bagi kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Pandemi ini gak tahu kapan selesai. Dan saya percaya bahwa Tuhan izinkan semua ini untuk setiap kita lebih lagi mencari Tuhan. Lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekalipun kita ada di dalam situasi yang tidak enak. Tapi saya percaya Tuhan izinkan semua ini supaya kita gereja Tuhan kembali untuk menjadikan Tuhan yang utama dan pertama dalam kehidupan kita. Yang kita perlukan adalah Tuhan hari-hari ini. Yang perlu Tuhan katakan amin. Di dalam Markus 7 ayat 37 dikatakan demikian. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Waktu kita mengalami Tuhan, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, Alkitab berkata ia menjadikan segala-galanya baik. Biarlah hari-hari ini menjadi tujuan kita, menjadi prioritas kita. Kita mengalami Yesus dalam hidup ini. Kita mengejar Tuhan dalam hidup ini. Kita menjadikan Dia yang utama dan pertama. Dan saya percaya perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Amin. Nah, salah satu bagian dari perjumpaan dengan Tuhan yang saya pelajari di dalam firman Alkitab ada di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata melihat di sini ditulis dengan kata optanomai yang artinya jelas, clear. Melihat Tuhan dan mengalami perjumpaan. Jadi salah satu bagian yang perlu kita bangun hari-hari ini adalah suci hatinya. Karena waktu kita memiliki suci hati, kita akan melihat Tuhan, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita mau membangun diri kita, mengintrospeksi hidup kita, supaya sungguh kita mengalami Tuhan Yesus. Kita mengalami Yesus dalam hidup ini. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku memujimu, tinggikan, tinggikan namamu, ya Tuhan. Mulialah namamu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Waktu kita suci hati, kita bisa melihat Tuhan. Waktu kita suci hati, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yakobus 4 ayat yang ke-8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus menasehati kita, ayo kita memiliki kesucian dalam hati ini. Kesucian bicara tentang suci hati, bicara kita tidak mendua. Kita tidak terbagi dua, hati kita tidak terbagi dua. Jadi kalau kita bicara suci hati, salah satunya bicara hati kita tidak mendua. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
kita nggak bisa memiliki dua hati, dua cabang dalam hati kita. Suci hati bicara kita memprioritaskan Tuhan yang utama dan pertama dalam kehidupan kita. Suci hati adalah sikap hati kita yang menjadikan Yesus yang utama, yang terpenting dalam kehidupan kita. Suci hati adalah hati tanpa motivasi yang bercabang dalam mengasihi Tuhan. Atau hati yang tidak terbagi dalam kesetiaan. Hati yang fokus dan mengutamakan Tuhan. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ini doa daripada pemazmur. Dikatakan Tuhan tunjukkanlah jalanmu bagiku. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Kita tidak bercabang. Tuhan mau dalam hidup ini kita mengutamakan Tuhan yang pertama dan utama. Kita benar-benar belajar dengan bulat hati mengasihi Dia. Seringkali kita masih bercabang. Mulut kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi perilaku kita, perilaku yang jauh daripada Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tapi sikap hidup kita adalah sikap yang jauh dari kebenaran. Nah, hari ini kita mau belajar. Yuk kita sama-sama berkomitmen. Saya mau bulat hati. Mau belajar menjadikan Tuhan yang pertama dan utama. Tidak bercabang. Yang mau katakan amin. Sekali lagi kita katakan lagu ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Membulatkan hati untuk menjadikan Yesus yang utama dan pertama. Apa bagian daripada membulatkan hati dan menjadikan Tuhan yang pertama dan yang utama? Apa bagian daripada suci hati ini? Yang pertama, kalau kita bicara suci hati, bicara kita mau menjadikan Tuhan yang pertama. Yang utama, yang terpenting dalam hidup ini. Yang pertama bicara tentang kekudusan. Mari saudara, hari-hari ini kita mulai belajar selalu mengintrospeksi hidup kita. Apakah kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Hidup kudus bukan hanya bicara kita tidak berbuat dosa. Hidup kudus bukan bicara tentang hanya sekedar kita tidak mencuri, tidak berzina. Tapi hidup kudus adalah bicara tentang kita berjalan bersama Tuhan. Nah, di dalam Kejadian, saudara, ketika Tuhan menciptakan bumi ini, menciptakan binatang, baik di udara, di laut, di darat, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Kemudian Tuhan menguduskan, ya saudara, hari 7 yang kita sebut dengan hari Sabat. Nah, saudara, itu pertama kali kata kudus ada di dalam Alkitab. Jadi waktu Tuhan menguduskan hari ke-7, itu bukan bicara tentang perilaku. Tapi waktu Tuhan menguduskan hari ke-7, itu bicara tentang ayo setelah bicara tentang yuk kita satu hari itu fokusnya hanya Tuhan. Tapi sekarang kita percaya hari Sabat bukan hanya hari ke-7, tapi setiap hari adalah hari Sabat bagi kita. Jadi setiap hari adalah kudus bagi kita. Dan yang artinya adalah setiap hari adalah tempat di mana kita fokus sama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Waktu kita fokus sama Tuhan, kita berjalan sama Tuhan.
kita akan mulai belajar. Waktu kita tahu bahwa ini sesuatu yang berdosa, kita akan belajar. Oh, fokus saya kan Tuhan. Jadi saya akan belajar untuk tidak berbuat dosa. Karena saya tahu fokus saya Tuhan. Jadi nggak lagi cuman, oh kalau kudus hanya hari Minggu. Kalau pas hari Minggu, oh kita kudus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita hidup bebas. Tapi setiap hari kita bicara, fokus sama Tuhan. Setiap hari kita hidup kudus. Kalau kita mengacu pada Galatia pasal 5, saudara. Ya, ayat 19 sampai 21, di sini kan dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, itu bagian daripada kedagingan. Tapi waktu kita belajar hidup bersama Yesus, kita belajar hidup setiap hari, menguduskan setiap hari untuk Tuhan. Fokus kita hanya Tuhan Yesus. Saudara, untuk melakukan misalnya kedengkian, kita mulai belajar, ini gak baik. Tuhan gak mau saya dengki. Sekalipun mungkin daging kita, udah dengki aja, dendam aja, marah aja. Tapi kita mulai belajar, Tuhan tolong saya mau belajar hidup lebih baik. Saya mau belajar hidup lebih benar. Yesus berkata, kalau kamu menjadi muridku, sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri, pikul salib bicara tentang fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Waktu kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka kita belajar hidup kudus. Kita belajar hidup di dalam kekudusannya. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, ayat 25, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Nah saudara, kekudusan bicara tentang kita fokus setiap saat, setiap langkah hidup kita sama Tuhan. Itu yang disebut dengan berjalan bersama Yesus. Setiap saat kita berjalan bersama Yesus, disitulah kita akan belajar menyalibkan kedagingan kita. Kita akan belajar untuk menolak setiap hawa nafsu dan keinginannya. Ada kadang-kadang kita lemah, ada kadang-kadang kita jatuh. Tapi kita belajar lebih baik, dan lebih baik lagi. Yang mau katakan amin. Bagian daripada suci hati adalah kekudusan. Yang kedua, bagian daripada suci hati adalah integritas. Saudara, gembala sidang kita Pak Niko mendapatkan visi bahwa tahun 2021 adalah the year of integrity. Tahun di mana kita belajar memiliki integritas. Integritas secara umum bicara tentang kemurnian, apa adanya kita, transparan. Saudara, ini yang perlu kita belajar. Kalau kita ingin belajar suci hati, yuk kita belajar transparan apa adanya. Mudah? Gak mudah saudara. Hidup jujur itu gak mudah, tapi kita mau belajar. Ya, waktu kita dengar sama-sama, termasuk saya, kita mau belajar. Nah, Yesus pernah memberikan sebuah teguran keras ya saudara. Di dalam Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang. Dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28-nya. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah saudara, ini yang perlu kita belajar. Yuk kita sama-sama belajar lebih murni, lebih apa adanya, kita transparan. Kita jadi seperti apa adanya kita saudara, gak pakai topeng. Orang Farisi ditegur Tuhan Yesus dengan keras karena dikatakan begini, luarnya baik, luarnya sih seperti orang beragama. Mereka beribadah, mereka seperti melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tapi dalamnya dikatakan munafik dan penuh kedurjanaan. Mungkin hari-hari ini kita adalah orang-orang, sering kali kita melihat luarnya baik. Wah, dia rohani sekali luarnya. Tapi ternyata di belakang masih suka ngomongin orang, masih suka melakukan hal-hal yang kebalikan dari apa yang diomongkan. Nah ini saudara, mari kita mulai belajar apa adanya. Untuk hidup transparan. Otomatis hidup transparan itu gak enak saudara. Artinya dilihat banyak orang.
Tapi disitulah kita belajar. Waktu kita nggak punya keberatan-keberatan di dalam hati ini, saudara, kita akan semakin mudah mengalami Tuhan. Kenapa banyak orang sulit mengalami Tuhan Yesus? Ada begitu banyak topeng yang mereka pakai, saudara. Kadang-kadang bahkan ada orang-orang yang tidak lagi mengenali dirinya sendiri karena begitu banyak topeng yang dia gunakan. Di tahun integritas ini, yuk kita diingatkan, ayo bangun kemurnian, ayo bangun kejujuran, ayo bangun hidup apa adanya, hidup transparan. Yang ketiga, saudara, kalau kita bicara tentang suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang pertama tadi kita bicara kekudusan. Kekudusan bukan hanya bicara perilaku, ya perilaku adalah buahnya, tetapi esensinya adalah hidup berjalan bersama Yesus. Kita kudus setiap saat, setiap waktu. Karena kita berjalan bersama Yesus. Waktu kita pikiran kita Yesus. Waktu kita makan kita berpikir tentang Yesus. Waktu kita di kendaraan kita berpikir, oh ada Tuhan Yesus bersama dengan saya. Kita berpikir tentang Tuhan Yesus. Kita akan mulai belajar mengalahkan kedagingan kita. Hawa nafsu kita. Kita mulai belajar menyalipkan kedagingan kita. Yang kedua, kita belajar suci hati. Untuk hati kita gak bercabang. Kita harus memiliki integritas, kemurnian, kejujuran, transparan, tidak munafik apa adanya. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang mudah, tapi ayo kita belajar sama-sama supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang ketiga yang saya bisa jelaskan, suci hati bicara tentang ketulusan. Untuk tulus itu gak mudah, saudara. Ya, termasuk bagi saya, untuk tulus gak gampang, saudara. Tapi ketulusan itu kurang lebih begini, saudara. Dalam setiap keadaan kita harus sungguh-sungguh memaksimalkan diri kita. Bahwa yang kita kehendaki adalah kebaikan yang sepenuhnya bagi orang lain. Di dalamnya tidak ada unsur penipuan atau pemanfaatan demi keuntungan pribadi. Susah, saudara. Karena kita seringkali manusia, kita selalu ingin memanfaatkan untuk kepentingan pribadi kita. Bahkan di dalam pelayanan, dalam membangun hubungan dengan orang lain. Kadang-kadang ada motivasi, oh saya perlu kenal orang itu, supaya saya dapat untung dari orang itu. Oh, saya perlu bergaul dengan kelompok itu. Karena saya ingin mendapat sesuatu dari kelompok itu. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang sulit. Yuk kita mulai belajar lebih tulus. Bahwa kita kenal seseorang. Bukan kita ingin mengambil keuntungan dari orang tersebut. Tapi kita tulus, artinya apa? Bahkan kebalikannya, kita memaksimalkan diri kita. Supaya kita memberi kebaikan yang maksimal untuk orang tersebut. Ketulusan adalah memberi, bukan mengambil. Tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Tidak ada unsur pemanfaatan di dalamnya. Nah, Filipi pasal 2. Ayat yang ke-2 dimulai, saudara. Ya. Saya akan bacakan Filipi pasal 2 ayat yang ke-2 dimulai. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ayat-ayat ini indah, luar biasa sebenarnya. Inilah esensi kekristenan. Salah satu bagian daripada esensi kekristenan. Yesus sudah menggambarkan apa itu ketulusan. Yesus sudah memberi contoh apa itu ketulusan. Sekalipun dia Tuhan, penguasa,
langit dan bumi. Dia yang menciptakan kita. Tapi dia hadir sebagai manusia. Bahkan menjadi hamba. Bukan hanya hamba, bahkan dia mau mati. Yesus tulus, dia sudah menggambarkan, ayo hidup tulus. Ayat ini mengatakan dengan jelas, jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah yang dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketulusan bicara tentang kita memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Ketulusan bicara kita tidak mencari keuntungan dari orang lain, tapi kita memberi untung sama orang lain. Saudara, gak mudah. Kita manusia yang penuh dengan keegoisan. Kita seringkali mencari apa yang untung untuk saya. Tapi mari kita belajar, yuk sama-sama kita belajar. Mulai dari orang-orang terdekat kita. Apa yang saya bisa beri untuk mereka? Apa yang saya bisa kasih untuk mereka? Apa yang saya bisa berikan untuk keuntungan mereka? Untuk kita mulai belajar tulus, maka dikatakan bahwa kita akan mengalami optanomai. Kita mengalami Yesus, kita mengalami Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hari-hari ini kita perlu Tuhan, hari-hari ini kita perlu Yesus. Oleh karena itu mari terus belajar. Yuk bangun hati kita, bangun respon sikap hati kita. Menjadi hati yang suci. Hati yang suci adalah hati yang tidak bercabang. Yang dibangun dari kekudusan, integritas, dan ketulusan. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Dimanapun kita berada, mari katakan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, jamah kami saat ini, dimanapun kami sedang berada, di rumah-rumah, di kendaraan. Tuhan, kami mau belajar untuk kami membangun hati kami. Kami mau memiliki hati yang suci, Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali bercabang. Tuhan, ampuni kami, Tuhan, seringkali kami gak mengutamakan Tuhan. Kami mau belajar membangun respon sikap hati kami lebih baik lagi, Tuhan. Karena kami perlu Tuhan hari-hari ini.
Tanpa Tuhan kami bingung Tuhan. Tanpa Tuhan kami nggak tahu apa yang terjadi dalam hari-hari ke depan. Tuhan tolong kami. Mari saudara, setiap kita yang perlu Tuhan Yesus, mari buka hati kita, angkat tangan kita. Syuduriyala barakaryana mahariyala karyara bahandiyara labakaryana masandara yara labaralaba. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat kita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri penghiburan, yang mengalami keterikatan Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini terima lawatan Tuhan, terima jamahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.